sambung sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kelas kita pada hari ini, siapa ketua kelasnya di kelas ini? Toyan Pak. Toyan. Oh, saya Silakan Toyan untuk pimpin doa. Oke, teman-teman kita berdoa. Terus seperti kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Ya, Pak. Oke, kita absen yang pertama Toyan, Iya, ada adit. kemudian Astuti, Adik Pak. Asri Santi, Adik Pak. Arianto, sama Rido. Iya, Pak. Oke, sebelumnya kabar kalian gimana? Aman? Puasanya lancar? Alhamdulillah, Pak. Gak lancar tadi pagi 12. Ada lalat masuk. Tenang, puasa kita masih 27 hari lagi, habis itu kita lebaran kan. Ya 27 hari lagi, 27 kali batal lagi. Dengan sampai kita usahakan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita. Amin. Nih. Ada yang sebelum ini kalian udah mencoba mencari tahu belum tentang sinode? Sebelumnya kan kalian udah mencoba melukis gambar di pantai kan, melukis pemandangan pantai. Sebelumnya kalian udah mencoba melukis objek yang lain belum? Pernah sih Pak. Apa tuh objeknya? Seperti benda yang ada di sekitar sini Pak. Kursi ataupun meja. Oke, sebelum kalian mempelajari seni lukis dan kemudian kita praktek kemarin, sebelumnya kalian udah pernah coba belum melukis? Atau melihat lukisan lah? Asri Santi udah pernah coba lihat lukisan sebelumnya? Sudah Pak. Di mana tuh lihat lukisan? Di Pak sekolah Pak. Oke. Yang Toyan, Toyan punya lukisan di rumah Toyan? Nggak punya, Pak, tapi punya kawan saya tapi Pak, bukan punya saya, Pak. Temennya dapat dari mana tuh? Nah, dari Sampang katanya Pak, dari perkembangan Pak. Oh, dia mau sampah, dia bawa lukisan gitu Ah, ya? diambil tuh Pak biasanya. Diambil tuh. Ditaruh sebagai pintu kamar mandi Pak. Oke. Yang lain udah punya lukisan di rumah sebelum sudah pernah lihat atau? Pernah Pak, ada Pak. Ada. Di kamar mandi. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari lebih tentang seni lukis lebih mendalam, yang mana sebelumnya kalian sudah mencoba melukis secara naturalis dan ya naturalis menggambar pemandangan pantai. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi. Setelah kalian melihat lukisan-lukisan itu, ada nggak yang tahu judul salah satu lukisan selain Mona Lisa? Rido tahu nggak salah satu judul lukisan selain Mona Lisa? Tidak tahu Pak. Apa tuh? Penangkapan Diponegoro Pak. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Penangkapan Itu senimannya siapa ya? Raden Saleh. Sebentar ya. Nah, sebelumnya anda tahu perbedaan antara realis sama naturalis? Ayo, ada tuh Dengan naturalis dengan realis. Ayo, ada yang tahu? Itu realis kayaknya Pak. kalau realis. Oke. Kalau realis kan Oke, jadi perbedaan antara kita bahas persamaan dulu aja. Persamaan antara realis dan naturalis sama-sama menggambarkan apa yang ada di dunia nyata secara real. Mereka mengadopsi secara mentah-mentah objek yang mereka gambar. Namun perbedaannya, realis menggambar lebih ke alam bendanya, yang mana jika dia menggambarkan suatu objek, maka dia akan menggambarkan manusianya. Sementara naturalis dia akan menggambarkan alam secara keseluruhan, yang mana realis sendiri berasal dari kata real, sementara naturalis berasal dari kata nature atau alam kan. Kemudian jika kita udah tahu nih, ini pangeran lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro nih realis atau naturalis. Jika ada lukisan nih hitam semuanya misalnya atau putih semuanya, ada garis di tengah sini. Ini lukisan realis, naturalis, surrealis atau lukisan apa? Ayo, ada yang tahu? Tahu ya? nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Tahu. Oke, di sini kita akan bahas yang mana ini merupakan perombakan bentuk atau disebut dengan deformasi, yang mana ini akan kita bahas pada hari ini. Itu kita nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Apakah bisa dilihat di sini? Kita coba terangkan dulu.
Oke, Ruangan Pak. oke, bisa. Kenapa kayak Pak Rabun? Informasi. Karena kita apa namanya media pembelajarannya nggak bisa dipakai ya kita seadanya saja. Saya akan coba tulis ini juga. Pertama kita akan bahas tentang deformasi. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu deformasi? Belum, Pak. Dulu Pak, baru sekali ini mendengar. Jadi jika pertama kali dengan informasi, kita pada kali ini kita akan bahas beberapa materi yaitu tentang di sini ada pengertian seni rupa dan secara seni lukis maksudnya ada kesalahan di sini. Terus ada pengertian informasi juga, ada pendekatan bentuk dan juga contohnya. Pertama seni lukis. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari pengertian dari seni lukis? Ayo, ada yang tahu? Pak, Boleh. Pak. Mana? Depan Pak. Boleh dikasih tanda panah terus dikasih pengertiannya. Di mana Pak? Di otak kan enggak tulis ke apa? Seni lukis. Yaitu Yes. Adalah satu. Karya dua dimensi. sudah. Itu Pak. Sekarang kita cek ya, benar nggak? Ini penjelasan dari saya. Di sini dikatakan bahwa seni lukis adalah karya seni rupa dua dimensi. Oke, benar. Tapi tambahannya yang berbentuk dan tersusun dari unsur-unsur rupa yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur dan terang. Kemudian dilengkapi juga dengan prinsip-prinsip seni rupa. Sehingga seharusnya lukis ini mengadopsi unsur-unsur seni rupa dan prinsip seni rupa, akan tetapi tidak perlu semua unsur dan prinsipnya dimiliki dalam suatu lukisan. Kemudian kita akan masuk ke deformasi. Kata dasar dari deformasi itu adalah D dan form. Yang tahu arti dari kata ini silakan tunjukkan tangan. Arti dari form apa? Tidak tahu, Pak. Form. Di sini kalau D ada yang tahu? Nah, jadi di sini udah ada yang bahas tentang di PPT ini udah dijelaskan bahwa D itu pembongkaran. Kira-kira di sekolah juga. Di sini form bentuk. Jadi di sini yang disebut dengan deformasi adalah pembongkaran bentuk yang mana yang dibentuk itu kemudian diolah menjadi bentuk-bentuk yang baru yang kemudian ada jenis-jenisnya nanti ini akan kita jelaskan. Nah, di sini ada pendekatan bentuk. Ada 3 pendekatan bentuk, yaitu realistik, naturalistik yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian ada deformasi yang akan kita jelaskan berikutnya. Kemudian ada abstrak. Di sini kita nggak akan menjelaskan abstrak secara detail, kita akan bahas di minggu depan. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama yaitu distorsi. Distorsi adalah perubahan bentuk dengan cara pemuyuhan atau hingga proporsi antara satu bagian dengan bagian lainnya menjadi tidak realistik. Di sini yang dimaksudkan dengan distorsi adalah yaitu penyelewengan bentuk, yang mana bentuk itu yang diselewengkan adalah proporsinya. Jadi itu adalah pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua ada simplifikasi. Nah, simplifikasi ini berasal dari kata yaitu simple, yaitu sederhana, yang mana di sini menyederhanakan bentuk dengan cara hanya menangkap esensinya saja. Kemudian ada stilisasi, yang mana stilisasi ini berasal dari kata bukan stil ya, bukan besi, bukan tetap juga, tapi dari style, yang mana itu gaya, yaitu penghiasan bentuk secara ornamentik atau penggayaan. Yang keempat ada destruksi, yaitu merubah struktur bentuk, yang mana kita tahu bahwa destruksi ini adalah pengubahan struktur bentuk. Perbedaannya antara distorsi dan destruksi adalah di sini yang dibongkar adalah strukturnya, yang mana dia tidak menyentuh proporsi tapi mengubah strukturnya. Kemudian transformasi, trans artinya peralihan, from bentuk. Jadi perubahan bentuk menjadi suatu objek yang baru atau bentuk yang berbeda dari yang awalnya. Di sini ada penjelasannya. Nih. Untuk lebih jelasnya kita akan coba gambarkan. Nah, di sini ada contoh pendekatan bentuk itu tadi. Di sini kita bikin garis. Kita bikin tambah. Yang pertama tadi apa pendekatan bentuk? Pak ya, pendekatan bentuk pertama apa? Perubahan bentuk. Apa ya? Realistik dan naturalistik. Oke. Di sini ada realistik dan naturalistik yang kita simbolkan dengan R dan N aja ya. Oke. Kemudian di sini ada deformasi. Di sini abstrak.
Sebelumnya kita tahu bahwa kita menggambar pantai, kita menggambarkan objek secara nyata kan. Nah sekarang ada yang mau ngasih ini nggak? Gambar apa yang mau kita deformasikan? Jamur. Apa? Jamur. Oke, jamur. Kita akan coba membuat jamur. Di sini secara naturalistik dan realistik, jamur akan berbentuk seperti ini. Ini secara sederhananya seperti ini ya. Ini rumputnya, oke. Oke, ini secara naturalistik dan naturalistiknya ya. Kemudian beralih ke deformasi, di bagian distorsi terjadi penyelewengan bentuk, yang mana proporsinya yang diselewengkan, sehingga proporsinya tidak menjadi seperti jamur yang aslinya, sehingga jamurnya akan bisa saja berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita cepat saja, harusnya ada stilisasi. Kalian bisa coba lihat di sini, mana ini dibikin penggayaan dari lebih-lebihkan, yang mana stilisasi ini banyak digunakan pada batik, sehingga motif-motif di batik itu sehingga dibentuk meliuk-liuk dengan penggayaan yang berlebih. Kemudian ada instruksi yang mana proporsinya bisa berubah, misalnya rumputnya di atas, terus kepalanya di sini, batangnya di sini, kepala dua misalnya. Ini instruksi. Kemudian transformasi. Di sini pohon dijadikan pensil ya. Nah, ini contoh distorsi, lukisan The Persistence of Memory karya Salvador Dali, kalian udah pernah lihat kan? Terus simplifikasi, ini contohnya. Ini contoh dari stilisasi. Ini contoh dari destruksi. Ini contoh dari transformasi, yang mana ini transformasikan bentuk tangan dari rumah menjadi bentuk siput ya. Oke, itu materi kita pada hari ini. Sekarang setelah kita bahas tentang materi tentang transformasi ini, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akan coba bertanya kepada salah satu dari kalian. Ayo. Ayo. Siapa yang tahu yuk pengertian dari yang ini apa tadi namanya? Ini distorsi, simplifikasi. Yang ini apa yuk? Yang merubahkan bentuknya, yang merubah struktur bentuknya. Yang gimana Pak? Yang mengubah struktur bentuknya. Transformasi Pak. Destruksi. Kurang tepat? Destruksi, Pak. Destruksi. Destruksi. Ya. Oke, mungkin sekian. Adakah yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Saya Pak. Boleh, silakan. Jadi untuk materi kita kali ini kesimpulannya itu mengenai tentang materi pembelajaran ini itu deformasi. Deformasi itu adalah melombakan suatu bentuk yang terdiri dari ada di situ stilisasi, simplifikasi, visualisasi, serta transformasi. Mungkin itu yang akan sampaikan Pak. Terima kasih Pak ya. Jadi di sini kita sudah tahu ya, ternyata dalam lukis itu tidak hanya meniru secara nyata aja, tapi kita juga dituntut untuk menghadirkan objek baru yang berdasarkan dari objek yang nyata yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan coba, saya akan coba memberikan tugas. Di sini ada tugas tertulis, nanti bisa kalian kumpulkan di kertas tengah itu, bisa kalian robek aja, Bapak. Nanti kalian kumpulkan di meja saya. Tanya di sini aja. Oke, betul dua. Ini untuk tugasnya cukup dua itu, tapi kalian punya PR yaitu membuat contoh sebanyak 10 buah. Kalian cuma perlu bikin satu buah objek, nanti kalian bikin distorsinya, simplifikasinya, destruksinya, sama simplifikasinya, sama transformasinya. Nggak perlu bagus, nanti bisa kalian kumpulkan bareng dengan tugas ini ya. Pak. Buku gambar Pak. Apa? Banyak buku gambar. Bebas sih, kalau di buku itu juga terpapar kan. Ini cuma dua kritis doang. Oke, sekian. Mungkin kita ucapkan dan tutup dengan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.